Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifatul Khairiyah, NPM 094 dari kelas AMTC. Di video ini, saya akan memaparkan tentang UAS Aplikasi Manajemen Terpadu, studi kasus PT Bulan Sabit. 3 bulan yang lalu, PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan minuman atau F&B telah melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Masing-masing cabang dipimpin oleh seorang general manager. Dan di sini saya diminta untuk memposisikan diri saya sebagai general manager untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Kemudian, saya juga akan menjelaskan mengenai 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur, manajemen persediaan barang, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit, serta pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan. 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur terdiri dari perencanaan produk, pengaturan rute produksi, pengelolaan anggaran, rencana produksi, serta pemantauan stok. Tahap pertama ialah perencanaan produk, yaitu menentukan produk yang akan dibuat. Di sini saya menggunakan aplikasi Odoo dalam melaksanakan operasi perusahaan di PT Bulan Sabit. Langkah pertama, tentunya mendaftar akun Odoo terlebih dahulu. Saat mendaftar, kita disuruh mengisi informasi seperti nama perusahaan, kontak, jumlah karyawan, dan lain-lain. Jika sudah, klik Start Now. Maka akan muncul menu awal Odoo seperti ini. Langsung saja kita pilih modul manufaktur. Kemudian kita pilih opsi produk, lalu create, dan mengisi informasi terkait produk yang akan dimanufaktur. Mulai dari nama produk, kemudian ini kita pilih can be sold, yang artinya produk ini akan kita jual nantinya. Kemudian juga tuliskan harga jual serta biaya produksinya. Kemudian pada kolom inventory yang saya beri tanda warna hijau itu kita pilih manufaktur, yang artinya bahwa produk ini merupakan persediaan dari tahap manufaktur. Jika sudah, klik Save. Untuk menginput produk yang lain, caranya juga sama seperti sebelumnya. Dan di sini sudah terinput sekitar 20 produk yang dimiliki oleh PT Bulan Sabit. Tahap kedua, pengaturan rute produksi, yaitu mendaftar list bahan baku yang diperlukan. Untuk menginput bahan baku, caranya sama seperti saat menginput produk tadi, yaitu dari modul manufaktur, lalu pilih produk dan create. Kemudian, mengisi informasi terkait bahan baku. Bedanya di sini, kita pilih can be purchased, karena produk ini ialah dari pembelian. Lalu harga jual kita isi 0 karena produk ini tidak untuk dijual. Lalu pada cost kita isi biaya harga beli dari bahan baku ini. Kemudian pada kolom inventory kita pilih buy, yang artinya bahwa produk ini merupakan persediaan dari tahap pembelian. Untuk menginput bahan baku yang lain, caranya juga sama seperti sebelumnya. Dan di sini sudah terinput bahan bakunya, yang saya beri tanda bintang ini. Tahap ketiga,
pengelolaan anggaran, yaitu memesan bahan baku yang diperlukan. Caranya, pilih modul purchase atau pembelian, kemudian klik create untuk membuat permintaan pembelian. Lalu mengisi informasi seperti vendor atau nama pemasoknya, kemudian tambahkan produk bahan baku yang ingin dibeli, serta jumlah kuantitinya. Jika sudah, klik send by email, yaitu mengirim informasi permintaan pembelian ini ke pemasok. Jika sudah diterima dan dikonfirmasi oleh pemasok, kita klik confirm order dan kita tinggal menunggu barangnya dikirim. Jika barang sudah sampai, maka pada modul inventory terdapat keterangan proses penerimaan barang. Kemudian, karyawan yang bertugas akan mendata dan mengecek apakah barangnya sudah sesuai pesanan atau belum. Jika sudah, klik validate. Maka, stok bahan baku akan bertambah. Contohnya, di sini ada tepung panir bertambah 40 unit, keju mozzarella bertambah 25 unit, dan tepung terigu bertambah 50 unit. Kemudian tahap rencana produksi, yaitu mendata dalam inventory bahan baku yang dipesan. Caranya, pilih modul manufaktur, lalu pilih opsi Bills of Material, dan klik Create. Kemudian, mengisi informasi yang dibutuhkan. Contohnya di sini rencananya saya akan memproduksi corn dog mozzarella, lalu yang rencananya dalam satu kali produksi bisa menghasilkan 50 unit produk. Kemudian pada BOM type, pilih manufaktur this product, karena kita akan memanufaktur atau memproduksi produk ini. Lalu tambahkan komponen atau bahan baku yang diperlukan dengan klik Add Line. Jika sudah, klik Save. Dan kita juga bisa melihat rincian bahan baku dan biayanya pada struktur dan cost di pojok kanan atas ini. Rincian bahan bakunya. Selain itu juga ada rincian biaya produksi dan biaya bahan baku secara total maupun per unitnya. Kemudian kita bisa mulai pembuatan produknya. Pada menu awal manufaktur, klik Create, lalu pilih produk yang akan diproduksi. Nanti secara otomatis kuantitas hingga komponen produk akan terisi sendiri. Karena sebelumnya kita kan sudah membuat listnya di Bills of Material tadi. Kemudian pada modul inventory terdapat keterangan bahwa di sini ada barang yang akan dimanufaktur. Maka karyawan yang bertugas akan mendata dan mengecek apakah barang yang dibutuhkan tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka bisa langsung dilakukan proses produksi. Jika produk sudah jadi, klik Mark as done sebagai tanda bahwa proses produksi pada produk corn dog sudah selesai. Dan stok produk akan bertambah, yaitu sebanyak 50 unit. Tahap yang terakhir yaitu pemantauan stok, yaitu melihat dan mengecek stok bahan dan produk.
Untuk melakukan pemantauan stok terdapat pada modul inventory. Pada modul ini, kita bisa memantau barang-barang yang bertambah atau berkurang, serta apakah barang yang dibutuhkan tersedia atau tidak. Pada inventory overview, ada receipt. Ini untuk memantau proses penerimaan barang karena adanya pembelian. Kemudian ada juga delivery order. Ini untuk memantau proses barang yang berkurang karena penjualan. Kemudian retur untuk memantau barang yang berkurang karena retur pembelian ataupun untuk memantau barang yang keluar karena retur penjualan. Dan serta manufacturing untuk memantau barang yang berkurang karena adanya proses produksi. Lalu gambar yang di bawah ini menunjukkan jika kalau available, maka barang tersedia. Namun jika not available, maka barang tidak tersedia. Kemudian, siklus atau proses penjualan. Langkah pertama ialah membuat daftar customer. Caranya, pilih modul sales atau penjualan. Kemudian pada menu awal penjualan, pilih order dan pilih customers. Kemudian pilih create dan isikan informasi terkait pelanggan seperti nama pelanggan, kemudian alamat, hingga informasi kontak. Jika sudah, lalu klik save. Kemudian, untuk membuat daftar pelanggan lainnya, caranya juga sama seperti tadi. Dan di sini saat ini PT Bulan Sabit telah memiliki sekitar 6 pelanggan tetap. Kemudian, siklus atau proses penjualan tunai. Pertama, pada menu awal penjualan, kita klik create untuk membuat permintaan penjualan. Lalu mengisi informasi yang terkait seperti nama pelanggan, tanggal transaksi, hingga produk dan kuantitasnya. Kemudian klik send by email. Maka akan muncul format email seperti ini. Langsung klik send atau kirim untuk menginformasikan ke pelanggan bahwa permintaan pembelian pelanggan akan segera diproses. Maka pada modul inventory terdapat keterangan delivery order atau pesanan pengiriman. Karyawan yang bertugas akan mendata dan mengecek apakah barang tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka klik validate. Dan bisa langsung ke proses pengiriman barang. Setelah barang sampai ke pelanggan, selanjutnya kita membuat tagihan faktur. Caranya klik create invoice, lalu pilih regular invoice. Lalu klik create and view invoice. Setelah itu, ialah proses pembayaran. Caranya, klik register payment, lalu mengisi informasi yang terkait. Apakah pembayarannya melalui transfer bank atau cash? Kemudian nominalnya kita isi sesuai dengan jumlah tagihan, karena pelanggan ini langsung melunasi pembayarannya. Jika sudah, lalu klik create payment. Maka akan ada tanda in payment pada faktur yang artinya bahwa penjualan ini telah terbayar lunas.
Kemudian proses atau siklus penjualan kredit. Langkah awalnya sama seperti penjualan tunai, yaitu mulai dari permintaan penjualan hingga proses pembuatan tagihan faktur. Bedanya di sini adalah pada proses pembayarannya, pada amount, nominalnya tidak sesuai dengan jumlah tagihan. Contohnya di sini total tagihannya adalah 560.000. Namun karena pelanggan ingin membayar secara kredit atau dibayar angsuran, maka nominal yang ditulis misalnya 300.000, maka masih ada sisa 260.000 yang belum terbayar. Pada payment difference, kita pilih keep open, yang artinya pembayaran masih terbuka atau belum lunas. Kemudian pada tagihan faktur akan ada tanda partial yang artinya masih dibayar sebagian dan pelanggan memiliki hutang yang belum dibayar. Selanjutnya pencatatan laporan keuangan. Pada umumnya laporan keuangan ada 4, yaitu profit and loss, balance sheet, executive summary, dan cash flow statement. Pada aplikasi Odoo ini, kita bisa ke modul akuntansi, kemudian pada menu awal, kita pilih reporting, maka akan muncul beberapa opsi terkait laporan keuangan. Laporan laba rugi. Pada opsi reporting, pilih profit and loss. Laporan laba rugi ini untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Kemudian ada laporan neraca. Pada opsi reporting, kita pilih balance sheet. Laporan neraca ini digunakan untuk menganalisis perubahan kondisi keuangan perusahaan secara berkala. Jadi, dari laporan ini kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan dari kondisi keuangannya. Bisa dilihat, laporan neraca ini memuat informasi tentang aset, liabilities atau kewajiban, dan ekuitas. Kemudian ada laporan executive summary. Laporan ini merupakan ringkasan singkat mengenai rancangan bisnis perusahaan, sehingga memudahkan orang lain seperti investor untuk memahaminya. Lalu ada juga laporan arus kas. Laporan keuangan ini berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi di sini bisa diketahui aktivitas apa saja yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan kas, baik itu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan lain-lain. Jika hasil nominalnya ini positif, contohnya di sini nominalnya positif, maka penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kas, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian, di sini bisa diketahui transaksi-transaksi yang terjadi pada setiap akun. Jika ingin melihat perincian transaksi pada salah satu akun, maka bisa klik nama akun yang diinginkan, maka akan muncul semua perincian transaksi pada akun tersebut. Sekian dari saya yang saya paparkan pada video ini bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.